Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas beberapa soal yang terkait dengan grup siklik, dan soal ini lebih ke arah sifat-sifatnya ya, bagaimana kita melihat grup siklik itu dengan sifat-sifat yang berlaku pada dirinya. Kemudian ada juga beberapa teorema yang akan saya bahas, dan biasanya teorema tersebut bisa digunakan dalam memecahkan baik itu soal-soal ataupun teorema-teorema yang terkait dengan grup siklik yang lainnya. Nah, soal yang pertama, jika A elemen di G, dia berorder hingga N, dan juga A pangkat M itu sama dengan E, maka tunjukkan bahwa N itu membagi M, ya. Nah, yang pertama kita misalkan dulu ya. Di sini yang saya berikan adalah gambaran singkatnya begitu ya. Nah, adapun apabila kalian ingin membuat bukti detailnya seperti yang biasa dilakukan ya, yang diketahui apa dulu gitu, kemudian yang akan ditunjukkan apa, artinya langkah-langkah yang harus kalian lakukan itu apa. Di sini misalkan order dari A-nya sama dengan N ya, berdasarkan yang tadi diketahui. Maka berdasarkan definisi, N itu adalah bilangan bulat positif terkecil, sehingga A pangkat N-nya sama dengan E. Nah, misalkan pula, kan tadi ada ya, A pangkat M sama dengan E. Dengan menggunakan algoritma Euclid, ya, atau algoritma pembagian biasa sebenarnya ya, jadi yang bentuknya itu adalah M sama dengan NQ ditambah R, di mana MNQ-nya itu bulat, dan si R-nya itu juga bulat, tetapi R ini merupakan sisa dari pembagian tersebut gitu ya. Nah, R-nya ini ada di rentang 0 sampai N. Nah, kemudian kalau kita kenakan si M tadi ya, yang kita pangkatkan menjadi pangkat dari A, maka M-nya diganti jadi NQ plus R. Kemudian berdasarkan sifat perkalian atau perpangkatan yang biasa, kita bisa peroleh bahwa jadinya seperti ini, ANQ dikali A pangkat R. Nah, ini juga sifat perkalian dari pangkat suatu bilangan bulat lah ya, suatu elemen, dapatnya seperti ini. Nah, kita ketahui bahwa order dari A itu adalah sama dengan N, artinya A pangkat N-nya itu adalah identitas, maka dia berubah menjadi identitas yang dipangkatkan Q, dan identitas dipangkatkan berapapun tetap jadi identitas. Nah, akhirnya yang kita punyai adalah A pangkat R. Kemudian, karena A pangkat M-nya sama dengan E, maka A pangkat R ya, tadi kan A pangkat M-nya sama dengan A pangkat R, jadi A pangkat R sama dengan E. Karena N adalah bilangan bulat terkecil, bilangan bulat positif terkecil, maka R-nya itu harus sama dengan 0. Nah, sehingga M-nya ya, M-nya itu sama dengan N kali Q, atau dengan kata lain N-nya itu membagi M. Kenapa? Karena terdapat bilangan bulat Q, sehingga M-nya bisa ditulis sebagai perkalian antara N dan Q. Ya. Nah, untuk soal selanjutnya, jika G adalah grup abelian hingga, maka tunjukkan bahwa order dari AB adalah pembagi dari LCM, least common multiple, dari order A dan order B. Kita misalkan dulu order A-nya sama dengan N, order B sama dengan M, dan order AB sama dengan K. Kemudian misalkan L-nya itu adalah untuk LCM dari M dan N. Kita simplifikasi notasinya ya. Nah, maka si M ini dia akan membagi L. Ini sesuai definisi dari LCM. Kemudian L-nya juga N-nya akan membagi L juga, ya. Nah, karena M membagi L dan N membagi L, maka L itu bisa dituliskan sebagai M R1 atau perkalian antara M dan R
Atau dengan kata lain, L itu bisa dituliskan sebagai perkalian antara M dengan suatu bilangan bulat dan juga perkalian antara N dengan suatu bilangan bulat. Dan R1 dan R2 ini bisa berbeda ya. Nah, tapi diketahui pula bahwa G-nya itu adalah grup abelian, sehingga pada saat saya memangkatkan AB pangkat L, hasilnya itu adalah A pangkat L dikalikan B pangkat L. Ingat di grup gitu ya, perpangkatan dari suatu elemen itu bentuknya tidak serta-merta jadi seperti ini. Ya, biasanya kalau hanya dua, posisinya jadi dibalik. Jadi kalau AB pangkat 2, kalau dia tidak abelian, maka jadi B pangkat 2 dikali A pangkat 2. Adapun hasil yang seperti ini diperoleh karena dia abelian. Nah, kemudian si masing-masing L-nya itu diganti. Untuk yang A jadi NR2, untuk yang B jadi MR1. Di mana masing-masing itu adalah E karena order. Yang ini dia merepresentasikan order dari A, yang satu lagi adalah order dari B. Gitu ya. Jadi ini sama dengan E dan E dikali E ya E lagi. Begitu ya. Sehingga order AB itu membagi L. Atau tadi kan kita sudah definisikan bahwa order AB itu adalah sama dengan K, maka K-nya membagi L. Kemudian untuk soal selanjutnya, jika dalam grup G, A pangkat 5 itu sama dengan E, dan ABA inverse sama dengan B kuadrat, maka tunjukkan bahwa order B sama dengan 31. Kita tulis, diketahui bahwa B dari sini ya, ABA inverse sama dengan B kuadrat, atau kalau saya ubah posisinya saja, ini jadi B kuadrat sama dengan ABA inverse, yang ingin kita tunjukkan bahwa order dari B itu adalah 31. Nah, kemudian kita kalikan lagi dengan ABA inverse ya, jadi ini, atau dengan kata lain jadi B pangkat 4 ininya. Nah, dengan modifikasi atau kita membuka saja ya, membuka kurung, kemudian A inverse-nya ketemu dengan A dan ini jadi identitas sehingga kita peroleh ABA inverse di mana ini jadi B kuadrat. Nah, kemudian yang bagian B kuadrat ini kita apa ya, reformulasikan ya. Jadi ABA inverse A inverse. Kenapa? Karena B kuadratnya sama dengan ABA inverse ya. Jadi tinggal mengganti itu saja. Nah, kemudian kita buka lagi kurungnya, diperolehlah A pangkat ini A kuadrat, kemudian B-nya tetap, dan A-nya min 2. Sehingga kita bisa peroleh bahwa B pangkat 4 itu sama dengan A kuadrat BA min BA pangkat min 2. Kemudian dengan cara yang serupa, kita bisa peroleh untuk B pangkat 8. B pangkat 8 jadinya A pangkat 4, BA min 4. Kemudian untuk B pangkat 16, jadi A pangkat 3, B A pangkat min 3. Seperti itu ya. Sehingga ini kita teruskan, nanti bisa diperoleh bahwa B pangkat 31-nya itu sama dengan E. Karena 31 itu adalah bilangan prima, maka order dari B itu sama dengan 31. Nah, soal selanjutnya. Misalkan G adalah grup hingga dengan lebih dari satu elemen, tunjukkan bahwa G memiliki elemen yang berorde prima. Nah, misalkan dulu bahwa A-nya itu nggak sama dengan E di G ya. Nah, kita lihat barisan A kuadrat, A pangkat 3 gitu. Karena G hingga, maka akan ada I yang lebih besar dari J, sehingga A pangkat I itu akan sama dengan A pangkat J. Nah, dengan demikian, K ini hanya perpindahan ruas biasa. Kita bisa peroleh A, I, min J sama dengan identitas. Kemudian kita misalkan N yang sama dengan I min J dan nilainya ini lebih besar dari 0, maka order dari A itu sama dengan N. Nah, kemudian difaktorkanlah, jadi
N-nya itu adalah sama dengan P1 alfa 1, P2 alfa 2, dan seterusnya sampai PR alfa R. Kemudian ambil B yang sama dengan A, pangkat P1 dipangkatkan lagi alfa 1, P2 pangkat alfa 2, sampai PR pangkat alfa R min 1. Sehingga kita bisa peroleh B pangkat R itu sama dengan identitas, sehingga order dari B adalah PR. Nah, jadi terdapat elemen berorde prima. Nah, untuk soal selanjutnya, misalkan G adalah grup hingga dengan sifat bahwa setiap elemen non-identitasnya itu berorde prima. Jika Z G tidak trivial, buktikan bahwa semua elemen non-identitas itu memiliki orde yang sama. Nah, kita ambil lagi A yang tidak sama dengan identitas di ZG, dan order dari A sama dengan P. Ambil B-nya elemen G, kemudian order dari B-nya sama dengan Q. Karena A elemen di ZG, nah maka AB sama dengan BA, kemudian ini dipangkatkan dengan PQ, hasilnya adalah identitas, sehingga order dari AB adalah PQ. Nah, kemungkinannya adalah order dari AB itu adalah 1, P, atau Q. Jika order dari AB sama dengan 1, maka kita bisa peroleh bahwa dengan ini AB-nya sama dengan E, maka A sama dengan B inverse, maka order A sama dengan order B, gitu ya. Kalau order AB-nya sama dengan P, maka caranya serupa ya, jadi tinggal disesuaikan dan pangkatnya itu diganti. Nah, AB pangkat P-nya itu sama dengan, atau dengan Q-nya sama dengan P. Sekarang, kalau order dari AB-nya sama dengan Q, maka P-nya sama dengan Q. Nah, kesimpulannya adalah semua elemen non-identitasnya dia memiliki orde yang sama. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke teorema yang pertama. Teoremanya itu bilang bahwa subgrup dari grup siklik itu selalu siklik. Subgrup dari grup siklik itu adalah siklik. Nah, tuliskan misalkan G-nya sama dengan A, itu adalah grup yang dibangun oleh A, jadi G-nya itu adalah dibangun oleh satu unsur, di mana H-nya itu adalah subgrup G. Jika hanya isinya hanya identitas, maka tidak ada yang perlu dibuktikan. Nah, sekarang misalkan H-nya itu bukan himpunan yang isinya hanya identitas saja. Elemen-elemen H-nya itu adalah A pangkat K. Nah, misalkan M adalah bilangan bulat positif terkecil, sehingga A dipangkatkan M itu elemen H. Di sini kita bisa peroleh bahwa grup yang dibangun A pangkat M itu akan termuat di dalam H. Gitu ya. Jadi H-nya memuat A pangkat M. Selanjutnya, ambil sembarang X di H, maka X-nya sama dengan A pangkat K. Dengan menggunakan algoritma pembagian Euclid lagi, kita bisa memisahkan. Nah, kita sekarang lihat di R-nya dulu. R-nya itu dimodifikasilah bentuknya sehingga dapat seperti ini. Nah, kemudian karena X-nya di H dan A pangkat M-nya juga di H, maka A pangkat R-nya elemen H. Karena M adalah yang terkecil, maka R-nya sama dengan 0. Sehingga K-nya sama dengan, jika K sama dengan MQ, maka X sama dengan AK atau sama dengan A pangkat M dikalikan Q. Gitu ya. Nah, di sini terbukti bahwa jadi H-nya itu sama dengan, atau dia merupakan grup yang dibangun oleh A. Ya, jadi karena hanya berbentuk seperti ini, berarti dia siklik.
Nah, di sini ada catatan. Setiap subgrup dari Z plus dia berbentuk NZ, yaitu himpunan dengan kelipatan Z. Kita tulis si NZ-nya itu jadi N lah ya, suatu pembangun. Kemudian MZ itu akan termuat di NZ jika dan hanya jika N-nya itu membagi M. Dan NZ sama dengan NZ jika dan hanya jika M-nya sama dengan plus minus N. Nah, misalkan G-nya sama dengan A atau dia dibangun oleh A. Ambil sembarang X jadi G, maka X sama dengan A pangkat N dan Y sama dengan A pangkat M. Nah, dikalikan antara X dan Y ini perkalian biasa, kemudian ini kalau dibolak balik gitu ya posisinya. Nah, kita bisa peroleh bahwa N tambah M itu sama dengan AM tambah AN, maka di sini terbukti bahwa X-Y sama dengan YX. Nah, jadi dengan demikian G-nya disebut dengan grup abelian. Nah, dari hasil yang tadi sudah kita bahas, kita bisa peroleh kesimpulan bahwa semua grup non-abelian pasti bukan siklik. Tapi tidak semua grup abelian itu siklik. Contohnya Q plus gitu ya. Nah, jika generator maka setiap elemen harus berbentuk K dikalikan dengan M per N. Gitu ya. Nah, tetapi 1/3N itu anggota Q. Nah, jika generator lagi harus ada K, sehingga 1/3N tadi itu bisa dituliskan jadi K kali M per N. Atau dengan kata lain, 1/3-nya sama dengan K kali M. Nah, ini adalah suatu hal yang tidak mungkin karena ruas kanannya itu adalah bilangan bulat. Nah, makanya Q itu bukan grup siklik. Nah, ini contoh lain grup abelian yang juga bukan siklik. Ini ada grup namanya grup Klein, ada juga yang menamakannya Klein 4 ini ya, karena elemennya ada 4. Nah, operasi perkalian matriksnya itu didefinisikan seperti biasa dan juga ada U8 grup abelian hingga yang tidak siklik. Nah, sekarang kita masuk ke teorema yang ketiga. Jika G grup hingga, maka orde setiap elemen itu membagi orde grup. Misalkan A-nya elemen di G dan H-nya sama dengan himpunan yang isinya seperti itu. Nah, maka jelas dari pendefinisian dari H, H-nya itu adalah subgrup siklik dari G. Nah, kemudian untuk X, Y di H, maka si X-nya itu sama dengan A pangkat N dan Y-nya sama dengan A pangkat M. Kemudian apabila kita ubah jadi inverse-nya, jadi perkaliannya itu adalah XY inverse sama dengan A pangkat N dikali A pangkat min M sama dengan A pangkat N min M di H. Sehingga H-nya itu adalah suatu subgrup. Nah, berdasarkan teorema Lagrange, order dari H itu membagi order dari G. Tapi order dari H itu adalah ordernya A. Sehingga order A itu membagi order G, ya G besar ya. Nah, ini terbukti dari bahwa yang tadi ingin kita tunjukkan adalah kalau dia hingga grupnya, maka order setiap elemennya itu pasti membagi order dari grupnya. Gitu ya. Nah, itu adalah gambaran beberapa jenis soal yang bisa kalian pelajari selain dari soal-soal yang sudah kalian juga pelajari sebelumnya. Untuk materi ini saya cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.